Inti penjelasan dari hadis ini adalah sunnahnya berkumpul untuk membaca Al-Quran, karena di dalamnya mengandung sikap mengagungkan Al-Quran dan menampakkan syiarnya dengan memperbanyak majlisnya, terutama di masjid. Adanya pahala bagi orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Pahala tertingginya ialah Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya buka matan Riyadhus Shalihin ya. Babnya adalah sunnahnya bermajlis untuk membaca Quran. Ini berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu kaum yang berkumpul dalam salah satu rumah Allah, yakni masjid, sambil membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, malaikat akan turun ketenangan atas mereka, dicurahkan rahmat atas mereka, serta dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di antara malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi suatu keuntungan bagi kita yang sudah istiqomah tiap malam Senin ini mengadakan tadarus, walaupun pindah-pindah tempatnya, meskipun di sini konteksnya hadisnya itu adalah masjid, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Yang penting kita ngumpulnya aja dulu ya. Oleh karena itu, inti penjelasan dari hadis ini adalah sunnahnya berkumpul untuk membaca Al-Quran, karena di dalamnya mengandung sikap mengagungkan Al-Quran dan menampakkan syiarnya dengan memperbanyak majlisnya, terutama di masjid, karena masjid merupakan tempat yang paling baik dan lagi mulia. Ya kalau memang memungkinkan di masjid ya. Tapi tidak masalah ya, meskipun di rumah-rumah ya, tidak masalah. Yang kedua, inti daripada hadis ini adalah keutamaan mempelajari Al-Quran. Oleh sebab itu, Jibril menjumpai Nabi lalu mengajarinya Al-Quran. Yang ketiga, adanya pahala bagi orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Pahala tertingginya ialah Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Jadi kalau sering kita bertadarus seperti ini, maka itu merupakan prestasi bagi kita di sisi Allah, karena Allah selalu menyebut-nyebut nama kita di sisi malaikat Allah di dekatnya. Jadi kebanggaan Allah. Jadi orang-orang yang sering tadarus seperti ini, sesebentar gambar mesennya, itu merupakan kebanggaan Allah itu sudah. Makanya jakal nakal aja benar-benar, jek aja ya. Jadi jek aja ya. Alhamdulillah di waktu kali ini ada beberapa majlis yang seperti ini ya.
Nah, cuman di sini masih belum malu ya. Kebanyakan kan khotmil Quran, kebanyakan seperti itu. Sedangkan kita beraganya adalah tadarus ya. Tadarus memperbaiki bacaan semata-mata mengagungkan firman-Nya Allah. Bukan ingin menegur orang lain, bukan ya. Semata-mata mengagungkan Al-Quran. Memang dalam tata cara baca Al-Quran itu temponya itu dibagi 3 oleh ulama Al-Quran. Yang pertama adalah tartil, yang kedua tadwir, yang ketiga adalah hadr. Yang kita praktekkan adalah tartil. Mau tartil, apa yang tartil? Menurut pendapatnya Sayyidina Ali, at-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Yaitu tartil itu menurut pendapatnya Sayyidina Ali memperbaiki hurufnya dan mengetahui waqaf dan ibtidanya. Kalau masalah ragu memang ada ya, ada rumornya ragu itu ya. Muntah lagu sekali tak nyaman, jadi ngeros lorot. Yang terpenting adalah hurufnya ya. Hurufnya dan ma'rifatul waqaf dan ibtidanya. Itu tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah mengagungkan dan mensiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Tambahannya